Hari Dokter Nasional diperingati setiap 24 Oktober. Tahun 2020 ini, peringatan Hari Dokter Nasional telah menginjak usia ke-70. Pada tahun-tahun sebelumnya, Hari Dokter Nasional diperingati dengan mengadakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan kedokteran. Hari Dokter Nasional merupakan hari penting bagi seluruh dokter ataupun organisasi kesehatan di Indonesia sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa pahlawan kesehatan. Pada tahun ini, peran dokter sangat berjasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan dunia, di mana dokter merupakan garda terdepan dalam penanganan virus corona. Tepat hari ini, tanggal 24 Oktober merupakan Hari Dokter Nasional. Pada tahun ini, peran dokter sangat berjasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan dunia, di mana dokter merupakan garda terdepan dalam penanganan virus corona. Lalu seperti apa peran dan perjuangan dokter dalam penanganan virus corona? Kita bergabung dengan reporter Sirena Graciela yang saat ini telah bersama dengan Dr. Rahel Aritonang yang merupakan seorang dokter relawan Ikatan Dokter Indonesia. Sirena, tentu ada yang berbeda di peringatan Hari Dokter Nasional kali ini. Anda bisa melaporkan bagaimana suka duka dan juga apa yang ingin disampaikan oleh para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di Hari Dokter Nasional di masa pandemi COVID-19 ini, Sirena. Ya, Cikal dan juga pemirsa, hari ini tepatnya tanggal 24 Oktober merupakan Hari Dokter Nasional. Namun peringatan Hari Dokter Nasional di tahun ini sangat berbeda begitu dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana mungkin pada tahun-tahun sebelumnya ada sejumlah kegiatan yang ikut dilaksanakan ataupun diselenggarakan. Nah, di tahun ini dokter merupakan garda terdepan yang terjun langsung untuk merawat pasien COVID-19. Lalu kira-kira seperti apa pengalaman dokter yang langsung terjun begitu merawat pasien COVID-19. Saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Rahel Aritonang, yaitu salah satu dokter relawan dari IDI. Selamat siang, Dr. Rahel. Halo, selamat siang, Mbak. Ya, Dok, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Dokter Nasional dulu nih, Dok. Semoga dokter dan juga dokter yang ada di Indonesia begitu dan juga yang ada di dunia terus sehat untuk terus dapat merawat begitu pasien COVID-19. Nah, kira-kira gimana nih, Dok, pesan kesannya selama merawat pasien COVID-19 di sini? Apakah bagaimana pengalamannya? Adakah pengalaman unik dari merawat pasien COVID-19 langsung ini, Dok? Sebenarnya sih kalau bicara pengalaman unik tuh banyak sekali ya. Salah satunya di bulan lalu, sekitar bulan September, itu bisa satu rumah sakit atau satu puskesmas merujuk pasien yang positif COVID-19 itu sampai puluhan langsung dibawa ke RSDC Wisma Atlet. Nah, itu menjadi tantangan bagi kami para relawan dokter dan perawat untuk bagaimana bergerak cepat, tepat untuk menangani pasien-pasien yang datang tuh sekali langsung puluhan begitu. Kira-kira. Baik, kalau ada nggak sih, Dok, di sini selama merawat pasien COVID suka dukanya gimana sih, Dok? Tentu saja ada ya, dan saya rasa duka bagi seluruh relawan nakes itu sama, yaitu rindu keluarga yang jauh di rumah. Yang sudah berkeluarga itu apalagi rindu suami atau istri, anak atau orang tua. Tapi duka itu tertutupi ya atau terbayar dengan rasa sukanya, di mana kami sebagai sesama relawan itu saling mendukung satu sama lain untuk memerangi virus corona ini. Ditambah melihat pasien-pasien yang semangat, angka negatif pasien yang juga terus meningkat, banyak yang pulang dengan rasa syukur, itu menjadi kesukaan tersendiri bagi kami. Kurang lebih sudah berapa bulan sih, Dok, untuk dinas gitu di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Setiap relawan berbeda-beda. Kalau saya sendiri sudah dari bulan Juli 2020.
Sudah kurang lebih 3 bulan ya dok. Ada perasaan kangen nggak sih dengan keluarga dok? Kangen sekali. Lalu bagaimana kira-kira mengatasinya dok? Apakah dengan video call gitu? Betul, kita hanya bisa video call atau teleponan rutin dengan orang tua, dengan abang, atau dengan keponakan begitu. Karena kan kami tidak boleh keluar sama sekali dari sini. Jadi hanya melalui handphone saja. Kalau dari keluarga, dukungan supportnya seperti apa sih dok? Apakah dari keluarga mendukung ataukah ada yang menentang gitu? Awalnya ketika saya meminta izin, relawan itu kesini harus dengan izin. Kalau sudah berkeluarga itu izin suami atau istri, kalau yang belum seperti saya berarti izin dari orang tua. Awalnya orang tua saya ketika saya sodorkan surat, saya tanyakan, saya boleh ya ke Wisma Atlet? Emang raut mukanya berbeda ya, kayak kamu yakin begitu. Tapi kalau ditanya mendukung atau tidak, kedua orang tua saya dan keluarga itu sangat mendukung. Karena mereka tahu sebagai dokter, apalagi membaktikan diri untuk tugas kemanusiaan seperti ini, jadi dukungannya besar. Yang terakhir dok, ada harapan nggak sih dok, mungkin pesan-pesan gitu ya untuk masyarakat supaya kita bisa cepat memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19? Pesannya tetap sama seperti yang masyarakat sudah selalu dengar. Mudah-mudahan tidak bosan ya masyarakat Indonesia untuk mendengar pakai masker, jaga jarak, kemudian perilaku hidup sehat, cuci tangan sering, mandi apabila baru aktivitas dari luar, tidak menyentuh muka jika tidak diperlukan, dan yang pasti terus berdoa untuk wabah virus ini agar segera berlalu. Oke baik dok, terima kasih ya dok untuk sediaan waktunya. Ya, berikut tadi wawancara dari salah satu dokter relawan ID yaitu Dr. Rahel Alitonang, di mana memang ada sejumlah pengalaman yang juga baik dan juga buruk begitu dari merawat langsung pasien positif COVID-19. Yang terpenting untuk masyarakat ingat bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah terus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak antara satu sama lain, dan juga rajin mencuci tangan dengan sabun. Kembali ke Anda di studio Cikal. Ya, tidak akan mudah kinerja dokter di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Semua juga berharap bahwa pandemi ini cepat berakhir. Salam saya untuk Dr. Rahel, Sirena. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.